Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, syukur kita semua ucapkan dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita kekuatan iman, sehat fisik, sehingga alhamdulillah dengan bekal itu kita dapat hadir di masjid kita ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalan kebaikan kita dan mengampuni semua salah dan khilaf kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan alam kepada baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, kata Rasulullah, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencabut ilmu itu secara tiba-tiba dari bumi ini, melainkan dengan cara meninggalnya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Sampai-sampai kalau memang tidak ada lagi orang alim di muka bumi ini, maka orang-orang akan mengambil pemimpin yang jahil. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Maka ketika mereka ditanya tentang sebuah ilmu, maka mereka akan berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka menyesatkan diri mereka dan menyesatkan orang lain. Hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Bapak dan Ibu, memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana mulianya seorang alim, bagaimana mulianya ulama, bagaimana mulianya kedudukan menjadi seorang guru. Hari Jumat kemarin di setiap sekolah-sekolah memperingati Hari Guru. Mereka dilabeli dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Maka pada kesempatan siang hari ini, saya akan mendedikasikan kultum saya ini untuk guru yang berperan dalam perkembangan pengetahuan saya sendiri yang telah meninggal dunia di hari Kamis kemarin, Dr. Mahmud Tahan Al-Husaini, penulis kitab Taisir Mustalahil Hadis, atau dalam kitabnya yang lain Usulut Takhrij wa Dirasatul Asanid, yang ulama berkebangsaan Suriah. Kemudian yang kedua kepada Dr. Al-Allamah Yusuf Al-Qaradawi yang meninggal belum mungkin sampai 2 bulan, 26 September 2022 dalam usia 96 tahun. Kita akan membicarakan tokoh yang kedua ini, Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Siapakah beliau? Mungkin sebahagian kita sudah banyak yang mengenal beliau, karena beliau ini memiliki banyak buku-buku karangan yang mungkin sudah banyak diterjemahkan ke dalam buku bahasa Indonesia. Bahkan salah satu bukunya yang paling terkenal, Hukum Zakat atau Fikih Zakat, yang terdiri dari 2 jilid itu, sudah menjadi bahan rujukan bagi setiap pelajar, terutama pelajar dalam dunia ekonomi Islam atau dunia syariah. Yang itu adalah merupakan disertasi beliau, tulisan beliau, doktorah beliau, waktu beliau mengambil S3 di Universitas Al-Azhar Mesir, Kairo. Beliau berkebangsaan, beliau lahir di Mesir, tetapi berkebangsaan Qatar. Kenapa bisa? Sedikit kita mengulas tentang hidup beliau. Lahir pada tanggal 9 September 1926, lahir di Mesir, di usia 2 tahun sudah kehilangan bapaknya.
Kemudian dalam pendidikan ibu dan pamannya, dalam usia 10 tahun, Al-Qaradawi muda sudah berhasil menghafal Al-Quran dan menguasai ilmu tajwidnya. Dan beliau melanjutkan pendidikannya S1, S2, S3 di Fakultas Usuluddin Al-Azhar Mesir. Kemudian dalam perkembangan pendidikan beliau sangat banyak dipuji oleh para ulama. Beliau ini adalah ulama klasik yang menggabungkan antara dalil-dalil nakli dan akli. Beliau bisa menggabungkan antara sastra dan bahasa. Beliau bisa menggabungkan antara Al-Quran dengan sunnah. Beliau bisa menggabungkan antara usul dan furu'. Beliau adalah ulama yang terdepan, sehingga banyak sekali pujian-pujian para ulama kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kita sampaikan di antaranya ketika beliau menulis syair Al-Muslimun Al-Qadimun. Said Hasan Al-Banna, seorang tokoh pergerakan Mesir di tahun 1940-an atau 1930-an, memuji beliau, memuji Qaradawi muda dengan memiliki bakat kehebatan dalam menyebutkan, dalam menyampaikan syairnya. Kita tahu seperti pujian ketika Dr. Mustafa Az-Zarqa, seorang ulama fikih dari Suriah, memuji beliau dengan mengatakan dia adalah hujjah pada zaman ini. Dia adalah seorang alim. Dia adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita umat Islam. Berkata Abul Hasan Ali An-Nadawi, seorang ulama termasyhur di India, mengatakan beliau adalah imam pada masa sekarang. Berkata Dr. Abdul Hasan Muhammad Hasan Ad-Didu, ulama terkenal dari Mauritania, mengatakan Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah mujtahidul asr, seorang mujtahid pada abad ini, pada masa ini. Dia seorang mujtahid sekaligus seorang mujahid, karena dia tidak hanya sebagai seorang alim, orang berilmu, tetapi dia juga seorang pengajar, kemudian mengajarkan ilmunya, karena dia langsung terjun ke dalam praktisi lapangan. Sehingga banyak sekali pujian-pujian ulama kepadanya. Kita katakan saja ketika mantan mufti Mamlakah Saudi Arabia atau mantan ketua Hay'ah Kibar Al-Ulama di Saudi Arabia, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, memuji beliau dengan mengatakan karangan-karangan buku-buku Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah buku-buku yang memiliki tingkat ilmiah yang tinggi dan sangat bagus untuk dipelajari. Bahkan kita katakan bagi mereka yang tidak atau kurang menyukai Dr. Yusuf Al-Qaradawi, perkataan Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ulama hadis di abad kontemporer ini, mengatakan, aku pernah diminta oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi agar aku meneliti riwayat-riwayat hadis-hadis yang terdapat di dalam bukunya Halal dan Haram. Kemudian ketika dia berjumpa dengan saya, dia akan bertanya kepada saya tentang hadis, tentang fikih, yang ia ingin mendengar bagaimana pendapat saya tentang hal demikian. Ini berarti menunjukkan kerendah hatian dan ketawaduan seorang Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dan masih banyak sekali pujian-pujian ulama seperti ulama Mesir yang memujinya, seperti Muhammad Al-Ghazali mengatakan, dulu Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini adalah murid saya, tetapi sekarang saya yang menjadi muridnya dan dia adalah guruku. Wahai kaum muslimin, kenapa dengan Dr. Yusuf Al-Qaradawi? Kenapa kita membicarakan sosok ini? Beliau sebagaimana kita ketahui, seperti yang kami sampaikan tadi, beliau berkelahiran dari Mesir. Kemudian karena keaktifan beliau dalam dunia dakwah, dalam dunia fikih ataupun dunia dakwah langsung, bahkan beliau berulang kali masuk ke dalam penjara di masa pemerintahan rezim Mesir di bawah kendali Raja Farouk. Kemudian bahkan beliau pernah dilarang untuk menyampaikan khutbah-khutbahnya di Zamalek Mesir, karena banyak sekali dari isi khutbah beliau itu yang menentang kebijakan-kebijakan rezim pemerintahan Mesir, sehingga berulang kali beliau masuk ke dalam penjara, sehingga dia keluar dari Mesir dan disambut baik oleh Qatar, disambut baik oleh Doha waktu itu sekitar tahun 1960-an. Ketika di sanalah, mulai dari tahun 1960-an lah, Al-Qaradawi yang waktu itu masih berusia dewasa atau mau beranjak sekitar 40 tahunan,
Disitulah beliau mulai mengembangkan pendidikan. Dia fokus ke dalam dunia pendidikan aliyah, kemudian pendidikan jamiah atau tingkat universitas yang kita kenal dengan Universitas Qatar pada hari ini. Dan beliau menjadi ketua dekan Fakultas Syariah sampai tahun 90-an, dan beliau juga pernah menjabat sebagai ketua cendekiawan Muslim Dunia Internasional. Maka tidak bisa diragukan lagi karangan beliau yang sampai kepada 170 kitab, 170 kitab atau lebih, yang sudah juga diterjemahkan ke dalam banyak buku-buku, dalam banyak bahasa, apakah itu dalam masalah akidah, apakah itu dalam masalah muamalah, apakah itu dalam masalah dakwah, apakah itu dalam masalah manhaj. Banyak sekali karya-karya beliau. Bahkan ketika terjadi suatu persoalan di tengah umat, maka beliau akan membicarakan tentang permasalahan tadi dengan menggali sampai ke akar-akarnya, dengan membuat sebuah buku, sehingga buku itu bisa menjadi panduan secara khusus. Ketika banyak manusia yang lupa dengan prioritas, dia bikinlah kitab Fiqhul Aulawiyat, mana yang perlu diprioritaskan dalam kehidupan muslim. Ketika dia melihat ada permasalahan anak muda yang banyak, dia bikin sebuah buku, Wajibus Syababil Muslimil Yaum, apa yang mesti dilakukan oleh anak muda hari ini. Ketika dia melihat ada satu kelompok yang menyalahkan saudaranya yang lain karena dia menganggap saudaranya keluar dari atau menyimpang dari sunnah, maka beliau membuat sebuah kitab, Kaifana Ta'amal Bisunnatin Nabawiyah, bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah Nabi, dan lain sebagainya. Contohnya Al-Madkhal ila Syariatil Islamiyah, bagaimana kita memahami syariat Islam, dan lain sebagainya. Jadi beliau mengibarkan sayapnya di negeri Doha, di negeri Qatar. Qatar, wahai kaum muslimin, hari ini dalam satu minggu belakangan atau dalam satu bulan ke depan ini, 28 hari lebih kurang, semua orang membicarakan tentang Qatar, sebuah negara yang kecil, bahkan kita katakan lebih kecil dari Sulawesi Barat, sebuah negara yang terletak perbatasan di perbatasan darat bagian selatan dengan Arab Saudi, kemudian di selainnya berjarak atau berbatasan dengan Teluk Persia. Negeri Qatar menjadi sorotan pada beberapa atau dalam sebelum menjelang pembukaan Piala Dunia World Cup tahun ini. Kita kadang bertanya-tanya keberhasilan Qatar yang biasanya kita sampaikan saja bahwasanya memiliki sebuah kebiasaan negara tuan rumah peserta Piala Dunia biasanya akan mengeksploitasi tubuh perempuan sebagai penarik dalam sebuah acara. Tetapi Qatar menampilkan hal yang berbeda, yang tak pernah ditampilkan oleh negara tuan rumah peserta pelaksana Piala Dunia. Bila menampilkan bagaimana diskusi Al-Quran antara aktor kawakan Amerika Morgan Freeman dengan seorang penyandang disabilitas yang ingin menunjukkan ke dunia bahwasanya penyandang disabilitas, penyandang cacat bisa berkarya. Dia adalah seorang pengusaha muda berusia 15 tahun, Ghanim Al-Maftuh. Ketika Morgan Freeman bertanya tentang bagaimana kita yang terdiri dari banyak suku, beragam bangsa dan dunia ini berkumpul dalam satu tempat, sungguh mencengangkan mata dunia ketika Ghanim Al-Maftuh mulai membacakan surah Al-Hujurat ayat 13, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, yang secara tegas di dalam ayat ini menyampaikan bagaimana keindahan Islam. Islam memandang semua perbedaan yang ada. Ketika dia menukil sebuah syair Arab, dunia ini seperti tenda Arab, siapa yang membangun tenda itu, maka dia mesti mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam tenda tadi. Kami menyambut kalian datang ke sini, maka kalian pun juga harus menghormati kebudayaan atau apa yang menjadi ciri khas atau kebanggaan kami. Maka hal ini secara sekaligus, jangan sampai kita, wahai kaum muslimin, sampai masuk ke dalam penyakit yang disebut dengan inferiority complex. Apa itu? Ada sebagian penyakit yang dihinggapi oleh sebagian kaum muslimin pada hari ini. Mereka menganggap kebudayaan yang disampaikan oleh bangsa Eropa itu lebih superior. Kemudian memandang kebudayaan yang ada di dalam budaya timur atau kebudayaan dalam agama kita itu lebih rendah. Sehingga sebagian kaum muslimin mulai menjadi latah seperti yang dilakukan oleh orang barat atau propaganda orang barat sana dengan menuduh
negeri Qatar melakukan pelanggaran human right, pelanggaran hak asasi manusia tentang masalah buruh imigran yang tewas ketika pembangunan infrastruktur persiapan Piala Dunia. Bahkan mereka mengatakan ada sekitar 6.000 orang lebih yang meninggal dalam pembangunan infrastruktur yang sudah dibantah oleh pemerintah Qatar sendiri, yang sebagaimana disampaikan dari dalam BBC Sport. Dia mengatakan pada tahun 2014 sampai tahun 2020 tidak ada yang meninggal sampai 6.000, hanya meninggal hanya sekitar 37 orang. Kemudian lagi propaganda yang kedua, bagaimana mereka menyerang Qatar. Mereka menyerang Qatar ketika Qatar dengan sikap tegasnya mengatakan menolak segala bentuk penyimpangan LGBT, segala bentuk kampanye LGBT. Bahkan dilarang setiap pemain memakai band lengan kapten, bahkan seperti Harry Kane, Manuel Neuer, kiper Jerman, dilarang. 3 negara, Denmark, Inggris, dan Jerman, 3 negara yang tetap bersikukuh mengkampanyekan LGBT di dalam pelaksanaan Piala Dunia. Qatar sekali lagi menunjukkan kebanggaannya, al-i'tizazu bil Islam, bangga dengan Islam yang mereka miliki. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, kita adalah kaum yang dibanggakan oleh Allah dengan Islam. Wa idza talabnal izzata bighairi ma a'azzanallah azallanallahu bihi. Kalau kita mencari kemuliaan selain kemuliaan Islam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memandang meremehkan kita. Sehingga sangat suka kita ketika kepala keamanan Piala Dunia World Cup 2022 di Qatar ini, Abdullah An-Nasiri, ketika ditanya tentang bagaimana komitmen Qatar menentang LGBT yang Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, bal antum qaumun musrifun, kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. LGBT yang Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, atatuna al-fahishah, perbuatan keji. LGBT yang Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran sebagai pelaku kriminal, fanzur kaifa kana akibatul mujrimin, perhatikanlah bagaimana hukuman para pelaku kriminal tadi. LGBT yang Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, fa akhadhathumus sayhatu musyrikin, kami hancurkan mereka dengan suara yang keras di waktu saat matahari mulai terbit. Faja'alna 'aliha safilaha, kemudian kami jadikan bagian yang paling tinggi menjadi bagian yang paling rendah. Kemudian wa amtarna, kemudian kami lemparkan mereka dari batu yang keras. LGBT yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pelaku menyimpang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, bahkan diancam untuk dibunuh pelakunya. LGBT ini semakin kuat disampaikan oleh Abdullah An-Nasiri dengan mengatakan kami tidak akan pernah mengubah keyakinan kami hanya gara-gara 28 hari ini. Bahkan orang barat sendiri ada yang mengaku sendiri. Kita lihat di hari Ahad kemarin, satu jam berpidato berapi-api Presiden FIFA Gianni Infantini, pria asal Swiss ini mengatakan, kami minta maaf, kami sebagai bangsa Eropa minta maaf atas apa yang telah kita lakukan 3.000 tahun belakang, atas apa yang akan kita lakukan untuk 3.000 tahun yang ke depan. Kami seharusnya meminta maaf terlebih dahulu sebelum kami mengajarkan tentang pendidikan moral. Artinya apa? Presiden FIFA mengakui sendiri keberhasilan kata dalam mendidik moral anak-anaknya, anak-anak mudanya. Bagaimana dia mengakui bahasa bangsa Barat adalah bangsa yang munafik. Bahkan Piers Morgan, kalau Bapak mengikuti wawancara kontroversial antara Cristiano Ronaldo dengan Piers Morgan yang meledak sebelum Piala Dunia, Piers Morgan sendiri menyampaikan, mengkritik BBC ketika mengatakan, kalian kenapa melakukan tidak menayangkan pembukaan Piala Dunia? Kenapa kalian begini ketika di Rusia dulu kalian tidak bersikap sama? Atau apakah kalian akan bersikap sama dengan apa yang akan kalian lakukan 4 tahun ke depan di Amerika Piala Dunia 2026 atas pelanggaran-pelanggaran HAM tentang senjata atau aborsi, atau masalah kalian karena Qatar ini adalah orang Arab? Begitu orang-orang yang bijak. Orang-orang Jerman berbicara tentang hak asasi manusia, orang-orang Inggris berbicara tentang hak asasi manusia, bahkan orang Denmark, 3 negara ini. Padahal apa yang mereka lakukan ketika Mesut Ozil, pemain berkebangsaan Turki yang membela bendera Jerman, harus terpaksa pensiun dini dari timnas mereka karena berbicara tentang masalah Uighur di Cina kemarin. Atau ketika Arsenal, salah satu
klub di Premier League Inggris, ketika dia berbicara tentang masalah Uighur, dia mesti diboykot dari klubnya. Sekarang ketika LGBT mereka berbangga-bangga, wahai kaum muslimin, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa Qatar demikian? Kenapa dia bisa berbangga dengan Islamnya? Maka saya yakin jawabannya adalah orang-orang di belakang layarnya adalah orang-orang hasil didikan, hasil kuliah, hasil seminar, hasil tulisan, hasil kajian dari seorang Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang sudah membina negara Qatar dari tahun 60-an sampai sekarang. Bahkan dalam matinya beliau, dalam meninggalnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau masih bisa berbangga menciptakan sebuah mahakarya yang besar. Qatar memberikan contoh inspirator kepada negara-negara pembuka acara-acara yang lain. Kita berharap Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 di tahun depan bisa mencontoh apa yang bisa dilakukan oleh Qatar, melarang LGBT, melarang minuman-minuman keras, menampilkan pesan-pesan yang mulia di setiap sudut kota terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dua bahasa, menampilkan kode QR atau barcode di setiap hotel-hotel yang ada di hotel-hotel yang ada di Qatar, sehingga orang bisa belajar langsung tentang bagaimana indahnya Islam. Bahwasanya kelak mereka mengetahui, Emir Qatar mengetahui, orang-orang Qatar mengetahui, ketika mereka sudah berada di depan pengadilan Allah, Allah Ta'ala akan bertanya, apa dulu yang sudah kalian lakukan ketika ada momentum di depan kalian? Sudahkah kalian bisa menyebarkan dakwah Islam? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita dan bangsa kita dalam menyebarkan Islam ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.